Ridho orang tua sudah ada, teman-teman. Nggak lama jodoh itu datang. Percaya sama saya. Mau diseleksi, nggak diseleksi, mau dicarikan, nggak dicarikan, Allah kasih jalan ketemu. Iya. Kalau orang tua sudah ridho, ketemu, teman-teman. Percaya sama saya. Iya. Berhentikan semua jalur-jalur makhluk, buka jalur langit saja. Iya. Ada kunci-kunci jodoh yang Allah ceritakan dalam Quran. Juga diceritakan dalam hadis Nabi SAW. Dipercepat atau tidaknya, dipertemukan dengan yang pas atau tidak, itu semua ternyata sudah diatur. Dan yang berbicara bukan saya, berbicara Quran, teman-teman. Yang berbicara bukan manusia, Rabbnya manusia, Malikin Nas, rajanya manusia, teman-teman. Siapa? Allah. Sekarang mari kita urutkan, dicatat baik-baik. Saya urutkan satu persatu. Apa hal yang paling mempercepat jodoh? Ternyata hal yang paling mempercepat jodoh, dan ini terbukti dalam Al-Quran. Boleh dicatat, teman-teman. Satu, ditulis. Begini dulu, judulnya adalah agar Allah mempercepat jodohmu. Agar Allah mempercepat jodohmu, lakukanlah perintah-perintah Rabbmu. Titik 2. Lakukanlah perintah-perintah Rabbmu. Titik 2. 1. Hal yang paling segera dan paling cepat untuk mendatangkan jodoh kita ada pada surah Al-Isra. Tulis Al-Isra ayat ke-23. Al-Isra, surah Al-Isra. Al-Isra itu surah ke-17 ayat ke-23. Saya baca ayatnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ternyata kata-kata wabil walidaini ihsana, dan pada kedua orang tua berbuat baiklah. Amalan pertama, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan pernah menghayal jodoh dipercepat kalau urusanmu dengan ayahmu, urusanmu dengan ibumu hanya kedurhakaan. Mustahil, teman-teman. Amalan pertama yang paling menyegerakan jodohmu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam kurung, kasih dalam kurung situ, ridho orang tuamu. Kalau ridho orang tua sudah ada, teman-teman, nggak lama jodoh itu datang. Percaya sama saya. Mau diseleksi, nggak diseleksi, mau dicarikan, nggak dicarikan, Allah kasih jalan ketemu. Kalau orang tua sudah ridho, ketemu, teman-teman. Percaya sama saya. Berhentikan semua jalur-jalur makhluk, buka jalur langit saja. Cukup orang tua ini ridho, percaya sama saya. Instagram, TikTok, Facebook kali 0. Mau 2000 follower, 5000 follower, mau 100.000 follower, mau jutaan follower, kalau nggak berbakti sama orang tua kali 0, teman-teman. Susah, lambat, nyampenya susah. Kenapa jodohmu susah, akhwat? Karena kamu tidak pernah bantu ibumu cuci piring. Ibu cuci piring, dia upload story. Baru diisi storynya tentang materi kajian. Semua kajian-kajian agama dia upload. Semua ustadz dia datangi. Tapi ketika ibunya cuci piring, dia upload story. Apa itu mendekatkan jodoh? Bagaimana cerita ibu usia 60 tahun cuci piring, kamu upload story, dan kamu kasih nasihat-nasihat agama. Yang terbaik, ibu cuci piring kamu gantikan. Selama ibu masuk cuci piring dan kamu ada di rumah, jodohmu lambat. Bukan hanya jodoh yang lambat, akhlakmu 0. Mungkin karena itu Allah belum mengatakan kamu belum layak menjadi seorang istri. Begitu juga dengan ikhwan. Mau nikah, Masya Allah,
Jago sekali bikin story. Sholat subuh jam 7. La ilaha illallah. Berhenti. Mana nih kakak? Sholat ji. Nggak ada laporannya. Hai. Baru kemarin dikasih akad. Ada anggota saya. Susah sekali bangun subuh. Nggak boleh sebut nama. Aib. Maka kemarin saya kasih akad di warkop saya. Di Mufid tadi malam. Kau saksi itu? Saya bilang, kalau kamu bisa 40 hari 40 malam tidak ketinggalan. Ini tuh laki-laki nih. 40 hari 40 malam. Ini anggota saya tadi malam saya kasih akad. Tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka saya kasih kamu hadiah umroh ya. Bulan Oktober berangkat, saya bilang. Tadi malam ini Isya saya kasih akad. Saya bilang, tapi syaratnya laporan, foto. Jadi misal saya sudah di sini Ustadz, sholat subuh, foto, tek, masjid kasih keterangan. Dan ada itu foto pakai aplikasi yang ketahuan lokasinya langsung. Tadi malam ini kita video, tadi subuh sudah tidak ada laporannya. Coba. Betul gak Bayu? Betul gak? Ya kan? Tadi malam kita angkat kan, dia bilang dengan optimisnya ini anggota saya, dia bilang, siap Ustaz. Jadi kalau saya sudah 40 hari Ustaz umroh, saya bilang iya. Saya bilang, kok kira gampang? Dia bilang 40 hari. Oh gampang. Kali 5, berapa kalau kali 5? 200 sholat. Oh 200. Satu hari 5. Iya 5, mau berapakah? Ya. Tadi malam saya kasih akad, ada videonya sama saya. Tadi malam saya kasih akad, bismillah, deal. Tapi dengan catatan setiap kali sholat foto, dan foto yang pakai aplikasi lokasi. Baru tadi malam Isya kita akad, ya, subuh sudah tidak ada, zuhur tidak ada, asar tidak ada. Ada berapa orang tadi malam saksinya itu? Ya kan? Antum ada, Bayu ada banyak orang tadi malam hilang. Ya. Subhanallah. Jangan mimpi bangun rumah tangga kalau bangun subuh Anda tidak mampu. Catat, membangun rumah tangga diawali dengan bangun subuh tepat waktu. Kasih emotion menangis di sampingnya akhwat. Kalau antum masih sering telat sholat subuh. Membangun rumah tangga diawali dengan bangun subuh tepat waktu. Kasih emotion menangis bagi yang sering telat subuhnya. Mulai hari ini berjanji sama saya, berjanji sama Allah, berjanji sama dirimu sendiri ikhwan dan akhwat. Mulai detik ini saya tidak akan telat sholat. Karena hal kedua yang paling mempercepat jodoh, sholat tepat waktu. Tulis. Hal kedua yang paling mempercepat sholat, yang paling mempercepat jodoh setelah berbakti pada orang tua, sholat tepat waktu. Surah Al-Mu'minun ayatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ayat 9, coba buka Al-Mu'minun ayat 9, 10, 11. Ya. 9, 10, 11. Ya. Jadi surah Al-Mu'minun ya. Dan orang-orang yang menjaga salatnya ya, tepat waktunya, ala salawatihim yuhafidhun ya. Ulaika humul warithun ya. Alladzina yarithunal firdaus. Itulah orang yang akan mewarisi. Apa dia warisi? Surga Firdaus ya. Maka kalau di dunia kamu jaga sholat tepat waktu, dimudahkan jodohmu dan dipertemukan kamu dengan orang yang jaga sholat juga ya. Makanya ada ayat perintah yang lain, wa aqimis shalah, dan dirikan sholat ya. Dalam surah Al-Isra, lidulukis syamsi ila ghasaqil lail aqimis shalah, dirikan salat pada perputaran siang dan malam, perputaran matahari sampai masuk waktu malam, dirikan salat.
Iya. Kenapa didirikan sholat teman-teman? Kenapa kita disuruh jaga sholat? Bahkan sunnah-sunnahnya ambil kalau bisa. Antum yang kajian-kajian, jangan kayak anak baru hijrah. Iya. Mau dipercepat jodoh, syaratnya jaga tepat waktu. Nihil. Kalau udah kajian itu, sebelum subuh 2 rakaatnya terjaga, zuhur 4 rakaat sebelumnya, setelahnya 2 rakaat, asar nggak ada, maghrib 2 rakaat setelahnya, isya 2 rakaat setelahnya. Ini yang kata Nabi, siapa yang lengkap 12 rakaat rawatibnya, qobliyah dan ba'diyah, dibangunkan baginya 1 rumah di surga. Alhamdulillah hari ini saya masih lengkap teman-teman. Ya. Jaga baik-baik. Ini kalau saya sudah sholat maghrib, saya sholat 2 rakaat, saya sholat isya, saya sholat 2 rakaat, lengkap 12 rakaat, 2 sebelum subuh, hadis Tirmidzi, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 8 rakaat. Iya. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 6, 2 setelah zuhur, 8, 2 setelah maghrib, 10, 2 setelah isya, 10. Ini kalau terjaga, ini yang dinamakan rawatib. Antum biasa sebut qobliyah ba'diyah. Inilah qobliyah ba'diyah yang dinamakan rawatib. Susunannya 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, asar gak ada qobliyah ba'diyahnya, maghrib 2 setelahnya, isya 2 setelahnya. Kata Nabi SAW, siapa yang lengkap 12 rakaat ini, dijamin dibangunkan baginya rumah di surga. Tahu nggak apa maksud dari rumah di surga? Sudah siap 1 rumah. Berarti kalau tiap hari Anda kerjakan, tiap hari ada rumah di surga. Dan surga itu luas teman-teman. Kontraktor yang paling kaya, paling banyak rumahnya di surga, orang yang menjaga sholat sunnah qobliyah dan ba'diyahnya. Jaga baik-baik. Orang yang kajian kayak kalian, jaga. Tiap hari jaga. Iya. Saya bolong itu qobliyah ba'diyah kalau safar. Karena Nabi kalau safar tidak ambil qobliyah ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Itu yang diambil Nabi SAW. Tapi kalau di jamak sholat, perhatikan. Kalau saya jamak sholat, yang 4 jadi 2, terus saya ambil qobliyah ba'diyah, nggak masuk akal. Karena yang wajib saja kita potong. Paham maksudnya? Makanya teman-teman, saya yang kemudian qobliyah ba'diyah saya tidak kerjakan kalau saya lagi safar, saya lagi di Jakarta, saya lagi umroh. Kalau kita qobliyah ba'diyah yang kemudian kita misal dalam perjalanan, ya kecuali kalau kita sudah sampai hotel dan seterusnya, itu kita tidak jamak. Karena kita sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Sisanya, kalau dalam perjalanan Nabi mengqashar sholatnya, yang tadinya 4 jadi 2. Maka kalau antum dalam safar, jangan, ya ini seperti anggota saya kemarin, waktu kapan itu sempat saya bawa, dia bawa awal-awal hijrah, saya bilang antum sholat apa? Kan kita sholat zuhur 2, sholat asar 2, kita mau ke Bantai, kita mampir di Jeneponto, sudah ke sholat zuhur 2, sholat asar 2, tiba-tiba saya lihat dia sholat lagi, saya bilang antum sholat apa? Qobliyah zuhur dulu Ustaz, saya kodok, ba'diyah zuhur saya kodok. Saya katakan, kalau yang wajib dari 4 jadi 2, maka yang sunnah tidak ada. Dia bilang, tidak ji Ustaz. Tidak apa-apa ji Ustaz. Ya, mudah-mudahan, nah lihat ji Allah capekku. Saya bilang, anak-anak begini nih harus dipahamkan. Akhirnya, pernah satu ketika teman-teman, Ramadan, kita mau ke Enrekang, tabligh akbar, buka puasa. Berangkatlah kita, habis sholat subuh. Enrekang ini, siapa orang Enrekang? Masya Allah, orang Enrekang ki. Enrekang kalau di Baraka oke ji, tapi ini bukan Baraka, masih naik lagi 2 jam ke atas gunung. Jadi saya bilang sana, jadi saya putuskan sebagai amir safar, tidak ada yang puasa besok ya, tidak ada yang puasa. Besoknya pas berangkat jam 7 kita start dari Makassar, mau ke Enrekang, acaranya menjelang buka. Ceramah buka puasa, lanjut ceramah tarwih di beberapa masjid, ceramah subuh pulang. Ada satu tim saya, ini juga yang masalah ini, yang masalah sholat juga, tidak boleh disebut nama. Sudah menikah tahu, alhamdulillah. Dulu keras sekali. Dia bilang sama saya, Ustadz, saya tetap puasa. Saya bilang, jauh perjalanan. Bahkan saya bilang sama dia, kalau ke Jakarta dengan ke Enrekang, kalau ke Jakarta kadang-kadang saya masih puasa. Karena saya naik pesawat. Naik, duduk, tidur, nyampe 2 jam sampai. Enrekang 6 jam. Itu pun baru sampai Baraka, saya bilang, kota. Masih naik lagi 2 jam ke atas, 8 jam. Baru jalanan begini-begini. Hampir mendekat Tanah Toraja, saya bilang. Saya khawatir kamu kecapean. Tidak ji Ustaz, kuat kak. Oke. Semua isi mobil sami'na wa ta'na sama Ustaz.
Oke, dia ji tidak. 6 orang kami di atas mobil, dia ji puasa. Ramadan. Kan saya bacakan ayat surah Al-Baqarah. Saya bilang, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridon au ala safar. Siapa yang sakit atau bepergian. Nasam ini bepergian. Bepergian itu menurut Imam Syafi'i 80 kilo. Enrekang ini bukan lagi 80, 200 kilo lebih. Cocok tidak? Sampai Pare-Pare, saya bilang, singgah dulu sarapan. Cocok tidak? Weh, jangan sampai kita puasa rasa tidak puasa, ya. Sama kita puasa, tapi kita rasa seakan-akan kita tidak puasa. Ya. Biasanya kita sarapan dulu. Di Pare-Pare kita makan nasi kuning. Kebetulan saya bilang cari terminal, karena warung susah, pasti tidak ada yang buka. Betul, di terminal ada warung untuk musafir. Kita makan. Bu, tidak puasa kami bu, kami mau ke Enrekang. Baik Pak Ustaz, berapa nasi kuning? 5 bu. Iya. 6 bu, kasih 6 nih. Iya, siapa tahu mau buka juga. Nah bilang, coba saya sudah berbaik hati nih. Coba ya, makanya jangan lalu lawan Ustaz. Nah, apa dia bilang? Tidak Ustaz, 5 mau Ustaz, 5 mau. Saya bilang 6 mau. Siapa tahu nanti antum berubah pikiran. Enggak Ustaz, enggak Bu, 5 saja, kuat ya. Makanlah kami nasi kuning. Saya bilang ada daging bu, daging, oke daging. Pokoknya yang paling enak saya pesankan anggota. Makanlah kami. Selesai Pare-Pare, oke, gas lagi, gas. Jalan kami. Mulailah itu masuk jalanan keok-keok itu. Ya, saya di daerah mana itu kita lalu itu mulai jalanan begini tuh. Wih. Posisi sholat zuhur, saya bilang berhenti dulu nah, sudah sarapan, saya bilang berhenti sholat dulu. Mulai tidak enak narasa. Posisi jam 1. Kita mau sholat zuhur jam asar. Kita belum sampai nih. Iya, masih ada 2 jam sampai. Saya bilang sama dia, kenapa kok? Tidak enak kulihatmu kamu. Pusing-pusing kepalaku Ustaz. Posisi jam 1. Saya bilang, minum nih. Kau juga tadi, saya bilang bukan sarapan memang. Seandainya saya bungkuskan kau tadi nasi kuning, enggak Ustaz, masih kuat kak. Mungkin dia jaga gengsi, atau mungkin enggak tahu apa, enggak pertahankan. Saya bilang tidak ada tonji di sini calonmu, tidak ada tonji siapa. Tapi dia bilang tidak Ustaz. Saya bilang betul ini, betul Ustaz. Posisi jam 1, oke kita sholat zuhur, sholat asar. Selesai itu saya lupa di daerah mana. Pokoknya enggak jauh dari masjid ada rumah makan truk-truk singgah. Supir-supir truk yang dari daerah. Kami juga ikut singgah. Bu, tidak puasa kami, mau makan siang. Posisi jam 2 nih. Nah telepon mak panitia, Ustaz di mana Maki? Saya bilang 2 jam lagi nyampe insya Allah. Baik Ustaz, kami tunggu di kota di Baraka. Baik. Saya mau makan, enggak Ji, di mobil mak Ustaz. Kasih nyala AC, kami makan. Makan siang. Subhanallah, apes betul apes. Qadarullah. Makanya saya bilang, ya agama itu sudah paling benar. Syariatnya ikuti. Kata Imam Malik, siapa yang mengikuti, mengambil keringanan, pahalanya sama dengan yang mengerjakan kewajiban. Siapa yang mengambil keringanan? Imam Malik. Siapa lagi? Gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, siapa yang mengambil keringanan? Ya. Innallaha ahabba abdan idza akhadha rukhasahu kama amila awazimuhu. Kata Imam Malik, Allah itu mencintai seorang hamba yang mengambil keringanan dari Allah sebagaimana ketika dia mengerjakan kewajiban dari Allah. Kita ini wajib puasa, tapi kalau safar ada keringanan, ambil. Kita ini wajib sholat 4 rakaat, tapi kalau safar ada keringanan, ambil. Karena Nabi selalu qasar sholatnya kalau safar. Antum tahu kita udah makan siang ini, perjalanan tidur ini, saya tidur masih bilang kasih bangun karena masih ada 2 jam. Baik Ustaz, sudah mikir zuhur, sudah mikir asar. Jam 2 posisi, jam 2. Jalanlah kami. Begini itu jalan masuk Enrekang, mulai begini. Tiba-tiba 1,5 jam ada aku dengar ini, wah, muntah. Dan Anda tahu siapa yang muntah? Kalau dalam mazhab beberapa imam Ahlussunnah wal Jamaah, muntah membatalkan puasa. Nah tanya mak, posisi sudah 3:30. Dari pagi saya bilang, dari pagi saya mau kasih makan kok. 3:30 terpaksa buka karena kau muntah. Saya bilang cium tanganku cepat. Minta maaf kau sama Allah. Nah cium, nak peluk kak, nah bilang minta maaf kau Ustaz. Minum kok.
kasih mami air minum. Di situ nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret. Kita sudah berada di gunung-gunung, akhi. Iya. Nggak tahu kami di mana waktu itu. Iya. Mau makin masuk rekang 3:30 nih, muntah. Mau ndak minum, ndak enak perasaannya. Minum nih. Seandainya kau tidak tolak nasi kuning tadi pagi. Saya bilang memang bungkus. Kau ndak mau. Iya. Nah ini intermezzo sedikit. Bahwa begitulah syariat, teman-teman. Ada ton gitu namanya keringanan. Maka jangan ambil yang haram, karena yang halal aja banyak keringanannya. Ya, kenapa harus ambil yang haram? Jangan potong kompas dalam masalah jodoh. Saya kasih tahu. Jangan potong kompas dalam masalah harta. Jangan potong kompas, karena kalau kamu potong kompas, jurang kau dapat. Jalani saja jalan yang lurus, walaupun jauh sampai. Makanya doa kita apa dalam Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Jalani. Dapat, jadi, alhamdulillah. Nggak jadi, coba lagi tahun depan. Nggak jadi, coba lagi. Begitulah jalan yang lurus itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah dalam surah Al-An'am. Inilah jalanku yang lurus, ikuti saja, kata Allah. Wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain, kau akan tersesat. Coba lihat. Ini Al-Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, jalani saja. Mau jauh, jalani saja. Jalani masa-masa jomblomu, akhwat, dengan ketakwaan, dengan kesolehan. Karena kalau 5 anakmu mengeluh kau, kamu akan ikuti dan kamu akan rindukan masa-masa kamu bisa jalan sendiri ke mall. Nikmati dengan kesolehan dan ketakwaan. Siapa bilang nggak boleh nge-mall? Saya aja habis ngopi di Nipa tadi. Iya. Kalau sudah 5 anak, sudah susah kamu jalan sendiri. Ikhwan, nikmati masa-masa jomblomu dengan ketakwaan. Boleh main futsal bareng, boleh main mini soccer bareng. Karena kalau 5 anakmu, baru kamu masuk lapangan, bunyi mi WA-mu. Habib, di mana Ki? Belum pergi main ini. Kenapa Ki belum pulang? Mau main futsal? Hati-hati, ikhwan. Ya. Kadang-kadang kenapa kalian tidak bisa menikmati masa-masa jomblo itu? Kenapa? Karena kalian terlalu terbebani dengan masa depan. Padahal masa depan itu urusan Allah. Cocok? Ya. Dari tadi saya lihat kau senyum-senyum. Cocok semua pasti. Catat. Ya. Sesungguhnya jalan Allah itu hanya satu dan lurus. Sesungguhnya jalan Allah itu hanya satu dan lurus. Meski itu panjang, jalani, karena dia berujung. Sesungguhnya jalan Allah itu hanya satu dan lurus. Meski itu panjang, jalani, karena dia berujung. Engkau akan sampai, titik. Karena dia berujung, koma, engkau akan sampai, titik. Ya, kasih jadi storymu ini, boleh. Akan tetapi, bawahnya, akan tetapi jalan-jalan syaitan itu banyak. Akan tetapi jalan-jalan syaitan itu banyak. Kelihatan, koma, kelihatannya nikmat. Akan tetapi jalan-jalan syaitan itu banyak. Kelihatannya nikmat, namun dia tidak berujung. Namun dia tidak berujung, titik. Engkau, pakai kapital semua, nah, engkau pasti tersesat. Bukan akan, engkau pasti tersesat. Nah, kasih belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Tidak ada ujungnya. Sembunyikan satu pacar, pindah pacar yang lain, pindah pacar yang lain, pindah pacar yang lain, pindah pacar yang lain. 10 pacarnya, tidak ada yang jadi nikah. Kenapa? Karena menyembunyikan terus. Satu pacar ke pacar yang lain, satu cowok ke cowok yang lain, satu akhwat ke akhwat yang lain. Modusnya kajian, tapi banyak simpanannya di WA. Bonusnya kajian, tapi DM akhwat. Tiap hari stalking IG-nya, tiap hari stalking TikTok-nya. Padahal yang nikahi nanti belum tentu dia. Pacaran itu menjaga jodoh orang lain, teman-teman. Percaya sama saya. Jangan jagai jodohnya orang. Keras kehidupan. Keras. Sangat ogi.
Sangat keras. Lebih bagus kamu bekerja dengan baik, berdoa dengan baik. Biasakan di 3 hal tadi. Jangan cerita ini niat baikmu untuk putus pacar, minta jodoh secepatnya. Bilang sama Allah, ya Allah secepatnya ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, kun fayakunmu ya Allah, pertemukan saya dengan jodoh yang tepat ya Allah, dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat ya Allah. Saya berazam ya Allah, saya blokir semua laki-laki yang saya suka ya Allah. Drama Korea saya hapus semua ya Allah. Game-game saya tinggalkan semua. Saya mau hijrah ya Allah. Pertemukan saya dengan orang real, bukan orang dalam drakor ya Allah. Akhwat kalau masih suka nonton drakor baru mau menikah, percaya susah. Takhayul tak terlalu besar. Baik, kita lanjut teman-teman. Sudah tadi ya quotes-nya? Upload, tag ya, Instagram. Yang ketiga, 1 bakti sama orang tua. 2 menjaga sholat tepat waktu. Dan khusus untuk antum-antumna semua yang kajian-kajian, jaga dengan rawatibnya. Ada 3 yang paling mempercepat jodoh. Dan ini yang didoakan oleh Nabi Musa ketika dia dapat putri Syuaib dalam surah Al-Qasas. Tulis surah Al-Qasas. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Keren banget ini doanya Nabi Musa. Min khairin faqir. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Ini ayat Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Lihat cara Nabi Musa berdoa. Ya. Dengan doa ini Allah pertemukan dia dengan jodoh. Siapa jodohnya? Putri Syuaib. Orang tuanya baik, anaknya cantik, baik, solehah. Ya. Pemalu. Putri Syuaib itu sangat pemalu. Sudahlah cantik, pemalu. Ya. Dulu kata Syekh saya, kalau mau cari perempuan, cari yang betul-betul susah ditemukan identitasnya di dunia sosial. So, makin susah ketemu, makin solehah. Tapi kalau baru ditulis namanya keluar nih IG-nya, TikTok-nya, Facebook-nya, hai. Lengkap nih dengan subhanallah. Ya, tidak ada di sini. Jangan, kita tidak menyindir satupun di sini. Tapi kalau ada yang tersindir, alhamdulillah. Solehahkan dirimu akhwat, hapus foto-fotomu, percaya sama saya. Bisa dipakai ceramah-ceramah, bisa kalau mau pakai foto ya jangan banyak, ya. Dan tidak usah hadap depan, ya. Hadap belakang saja, apakah hadap samping baru kasih lagi bunga-bunga. Siapa? Kalian mau dilihat siapa? Saya tanya, kalau kalian upload foto, siapa yang kalian harapkan like? Ada toh? Kalau dia sudah like, jadi jodohmu. Kasihan. Influence aja, jadi influencer yang baik. Ya, di IG aja orang sholat, aja orang berhijab, kasih quotes-quotes yang baik. Tadi quotes-quotes banyak. Upload nih ceramah, upload supaya ada teman-teman akhwat. Niatmu itu pasti Allah pertemukan dengan jodoh yang circle-nya sama. Percaya sama saya. Ya. Apa ternyata Ustadz yang ketiga? Agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mempercepat jodoh kita. Ternyata teman-teman merendahkan hati kepada Allah, bahwa jodoh urusanmu ya Allah, bukan kecantikanku yang mendatangkan jodoh. Iya. Bukan kehebatanku yang mendatangkan jodoh. Coba lihat ini ayatnya. Iya. Fasaqalahuma, berbuat kebaikannya Musa apa? Dia berikan air, dia bantu anak Syuaib mengambil air di saat 2 wanita ini, 2 putri Syuaib butuh diambil air karena Syuaib sudah tua. Tapi apa kemudian? Fasaqalahuma summa tawalla ila dhil. Lalu Nabi Musa menepi ke pohon. Setelah dia bantu ini perempuan, dia tidak titip kartu nama, dia tidak bilang percayakan saya Musa, kalau ada apa-apa kasih tahu Kak. Tidak ada. Dia berbuat baik dan dia menghindar. Dan itulah tadi yang saya katakan, makin engkau menghindar dari fitnah, makin Allah pertemukan dengan jodoh yang tepat. Semakin dihindari semua fitnah. Jangan pernah mengira kalau saya pasang fotoku cantik-cantik, fotoku gagah-gagah, jodohku dekat. No. Balik, merendahkan hati seperti Nabi Musa.
Merendahkan hati, berbuat baik tanpa perlu mengekspos teman-teman. Anda perlu amalan-amalan bainaka wa baina rabbik, kamu dengan Allah. Itu orang kalau lagi jomblo, butuh jodoh pasangan, perbanyak amalan-amalan rahasiamu dengan Allah. Rendahkan hatimu. Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni, kata Musa, faqala rabbi inni, ya Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya aku, lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, saya, ya Allah, dengan semua kekurangan saya masih butuh banyak bantuanmu ya Allah. Doa Nabi Musa. Bukan nanti Al-Qasas, baca sendiri kisahnya. Percaya nangis antum ketika antum dapatkan di ayat 28, di ayat 27, ayat setelahnya, dia akan nikahkan dia dengan bapaknya. Bapaknya yang perempuan ini yang bilang, saya nikahkan kamu dengan salah seorang di antara putriku. Orang lari ke Madian, Musa lari ke Madian karena mau dibunuh Fir'aun di Mesir. Dia lari ke Madian. Cari jodoh enggak? Enggak. Tapi dikasih jodoh. Kenapa teman-teman? Karena di saat itu Allah tahu dia sudah layak punya istri. Percaya, tugasmu hanya melayakkan dirimu di hadapan Allah. Allah yang utus jodohmu. Jodoh itu mutlak di hadapan Allah. Mutlak perkara urusan Allah. Siapa yang terlalu yakin, pede dengan dirinya, maka percaya sama saya, jodohnya susah, makin jauh. Pernah saya cerita seorang perempuan yang sampai dia usia 37 tahun sudah spesialis kaya raya, punya rumah di Citraland, tapi belum menikah. Hanya gara-gara ketika dia masih koas, ada yang mau datang melamar, ditolak. Ketika kemudian dia sudah esket, sudah dokter, ditolak. Sudah disuruh spesialis suruh buka klinik, suruh buka kerjaan. Sampai 37 tahun tidak ada orang datang sama dia. Hati-hati. Kecantikan sebentar, kegagahan sebentar. Kita mau maghrib teman-teman, kita gas ya, soalnya saya maghrib ada acara lagi. Nomor 4, tulis teman-teman, yang mempercepat jodoh lagi, birrul walidain, sholat tepat waktu. Kemudian yang ketiga tadi apa? Merendahkan hati di hadapan Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ada yang keempat teman-teman, apa? Berdoa dengan penuh pengharapan. Berdoa dengan penuh pengharapan. Ini doanya ada dalam surah Al-Anbiya. Doa minta jodoh ini teman-teman, sebagian ulama menjadikan doanya Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat ke-89. Tulis Al-Anbiya ayat ke-89. Doanya di situ, meskipun ini doa, perhatikan, secara letterlek itu minta jodoh juga masuk. Walaupun diketahui bahwa para ahli tafsir mengatakan doa ini untuk minta anak. Tapi kata para ulama, kalau ada jomblo yang pakai doa ini, yang dia belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, maka seakan-akan ketika dia minta ini, itu dia minta orang yang menemaninya. Kenapa? Karena nggak mungkin punya anak kecuali punya pasangan. Makanya coba lihat ayatnya. Wa Zakaria idnada rabbah. Ingatkah kalian ketika Zakaria berdoa pada Allah? Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri. Wa anta khairul warithin. Sedangkan engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Nah, artinya kalau dia minta keturunan, ya, dia minta keturunan, berarti dia minta dulu pasangan. Ya, hafal ini nih, ikut saya. Rabbi la tadharni. Coba. Farda. Ini artinya apa? Ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup seorang diri. Keren banget kan kata-katanya? Ya Allah, jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri. Kan masuk juga untuk jomblo. Maka kata para ulama, bagi yang belum menikah, baca baik-baik ini. Dan ini kalau antum baca sepertiga malam, nanti malam bangun tahajud, kalau netes air mata, ini kata syekh saya, dan ini saran dari saya, kalau antum betul-betul mau tahu antum itu sudah betul-betul minta jodoh atau main-main sama Allah, lihat kalau kapan antum minta jodohnya dalam sujud bisa menangis, antum serius. Tapi kalau minta jodoh belum menangis, antum masih main-main. Sudah nangis belum? Sudah nangis? Banyak nih. Coba, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup seorang diri,
sedangkan engkau sebaik-baik pemberi keturunan. Yang terakhir, ya sudah maghrib teman-teman, sedikit lagi, 5 menit lagi maghrib. Yang terakhir, sudah memperbanyak istighfar. Ternyata jodoh dipercepat dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Ayatnya Anda hafal, An-Nasr ayat 3, idza jaa nasrullahi wal fath. Ini apa arti An-Nasr? Pertolongan. Anda mau ditolong Allah, mau ditolong, banyak istighfar, banyak taubat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Mereka akan masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Allah dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Karena Allah Maha menerima taubat. Mungkin jodohmu nyangkut karena dosamu masih banyak. Mungkin doamu nyangkut karena dosamu masih banyak. Oke? Sampai ketemu di pertemuan yang lain. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pasti ada yang mau nanya. Iya. Jangan dulu buka tanya jawab. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi kajian-kajian selanjutnya. 5 tadi amalkan teman-teman. An-Nasr pertolongan, banyak istighfar, banyak taubat. Mudah-mudahan jodohmu. Tapi jangan banyak istighfar lalu stalking, lalu ini lagi ya. Taubat ya. Blokir, sepakat? Blokir. Percaya, diblokir makhluknya, terbuka pintu langit kepada Rabbnya. Coba tulis, percayalah, diblokir makhluknya, terbuka pintu langit menemui Rabbnya. Mantap. Percayalah, diblokir makhluknya, terbuka pintu langit menemui Rabbnya. Mantap. Jangan kau lupa ya. Siapa tuh ada yang tanya ya. Oke, jazakallah khair. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang belum haji bisa berhaji, sama orang tuanya, sama mamanya, sama bapaknya, bisa dikasih kaya oleh Allah, diberikan rezeki untuk hajikan orang tua, umrohkan. Yang belum umroh juga hajikan orang tua, umrohkan istri, umrohkan suami. Semoga yang belum punya jodoh diberikan jodoh. Saya baru pulang haji ya Allah, kalau engkau menerima hajiku ya Allah, saya berdoa padamu ya Allah, sebagai wasilah mudahkan yang hadir ini ya Allah jodohnya. Jangan biarkan mereka hidup seorang diri ya Allah. Berikan mereka jodoh terbaik. Baik yang hadir di sini datang kajian, ya, berikan mereka jodoh yang terbaik. Berikan pada tim-tim saya yang masih jomblo ya Allah, kameramen saya yang masih jomblo, jodoh-jodoh terbaiknya. Anak-anak anggota-anggota kami jodoh-jodoh terbaiknya ya Rabb. Pertemukan yang baik dengan yang baik. Semoga yang hadir hari ini dikategorikan orang-orang baik, sebagaimana dalam ayat Qur'anmu ya Rabb, engkau mengatakan at-thayyibuna lit-thayyibat, orang-orang laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik. Mudah-mudahan yang ada di hadapan kami, murid-murid kami yang ikut kajian kami ya Allah, engkau pertemukan yang baik-baik dari laki-laki bertemu dengan yang baik-baik dari perempuan. Rabbana la tadarna fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup sendiri, sedangkan engkau sebaik-baik pemberi keturunan, pemberi jodoh. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Jangan kembali pada maksiat, jangan kembali pada hal-hal yang membuat Allah murka. Mulai dari sekarang istiqamah. Kapan lagi? Inilah momentum Anda kembali ke jalan Allah. Momentum mempercepat jodoh. 5 tadi amalkan. Percaya sama saya, 3 bulan tidak terbukti, telepon saya ya. Percaya sama saya, 5 ini amalkan. 3 bulan tidak terbukti, telepon saya atau DM saya di Instagram. Serius ini, serius. Kalau 5 ini diamalkan dan belum ketemu jodoh, DM, boleh di Instagram, boleh DM. Serius ya. DM saja ya. Kalau saya balas ya. Tapi serius ini, bismillah. 3 bulan istiqamah ini insya Allah. Berbakti sama orang tua, jaga sholat tepat waktu ya, merendahkan hati di hadapan Allah. Apalagi yang keempat tadi? Iya, berdoa serius, sungguh-sungguh berdoa minta sama Allah. Dan yang terakhir banyak istighfar, taubat. Percaya ada perubahan insya Allah. Jodoh makin dekat insya Allah.
Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.